Halo, assalamualaikum parents. Di video kita kali ini kita akan membahas bagaimana SOP berantem. Untuk dijadikan contoh-contoh. Di video sebelumnya yang deskripsinya atau linknya nanti bisa kita cantumkan di deskripsi. Kita sudah membahas bagaimana mengelola anak berantem agar kita tidak terlalu pening berlebihan. Nah, di video itu kita jelaskan bahwa berantem itu sebetulnya polanya berulang. Ada banyak kejadian berantem atau konflik anak, itu saja sebetulnya. Maka supaya kita bisa menangani dengan efektif, pola-pola itu kita catat, lalu kita buat SOP dan komunikasikan pada anak SOP itu. Ayah bunda pada dasarnya bisa mendesain SOP ini sendiri dengan kondisi keluarga masing-masing. Tapi kali ini kita akan berikan beberapa contoh SOP konflik agar kita lebih mudah dan lebih efektif atau efisien menangani anak berantem. Sebelum kita mulai, mohon jika berkenan ayah bunda subscribe channel ini ya, dan silahkan share jika bermanfaat. Oke, beberapa contoh SOP berantem atau konflik pada anak usul kami diantaranya adalah: pertama, milik siapa. Di sini berlaku aturan bahwa pemilik baranglah yang paling berhak menggunakan barang. Pemilik barang juga berhak menentukan apakah mau menghibahkan atau mau meminjamkan barangnya atau tidak. SOP ini misalnya berlaku saat anak rebutan makanan, rebutan pensil, krayon, atau properti lainnya yang sudah jelas milik seseorang di dalam anggota keluarga. Jika makanan itu punya adik, maka kakak sungguh tak berhak memaksa adiknya memberikan makanan itu. Sebaliknya, jika ada misalnya beberapa krayon itu jelas punya kakak. Jika ade mau pakai krayon itu, ya harus izin kakak. Jika kakak tidak mengizinkan, orang tua tidak berhak dong maksa, suka atau tidak suka. Memang sesama saudara harusnya saling membantu, saling berbagi, saling menolong, dan saling memberi cinta. Tapi ingat ya, membantu, menolong, dan cinta kasih itu ditumbuhkan, bukan dipaksakan. Apakah dengan memaksa seorang anak untuk memberikan barangnya pada saudaranya membuatnya jadi menyukai saudaranya? Tentu tidak, bukan? Lalu bagaimana jika barang atau properti itu milik publik atau milik umum atau bukan milik salah seorang anak? Ada SOP kedua, siapa duluan. SOP ini berlaku jika anak berselisih soal memanfaatkan atau menggunakan barang yang bukan miliknya tapi milik umum, seperti sofa di ruang keluarga, kamar mandi, ayunan di taman bermain, dan lainnya. Aturannya adalah yang duluan yang paling berhak menggunakan, yang belakangan boleh menggunakan belakangan. Tidak boleh nyerobot. Kenyataannya orang tua harus jeli dan mungkin dibutuhkan tambahan-tambahan ketentuan lainnya saat memperlakukan ini. Misalnya, di rumah saya pernah terjadi suatu hari anak saya rebutan pintu kamar mandi nih. Bentar, lo kok rebutan pintu kamar mandi? Maksudnya satu anak mau masuk ke kamar mandi dengan badan sudah di kamar mandi, mau menutup pintu. Tapi sementara kakaknya di luar kamar mandi menarik pintu kamar mandi. Keluar deh, kakak udah duluan, jangan nyerobot. Beberapa menit kemudian akhirnya terjadilah perang dalam tanda kutip sampai kedengaran saya di lantai bawah. Bergegas saya naik ke lantai 2. Ada apa ini? Tanya saya penasaran. Adek tuh nyerobot kamar mandi, kata si kakak. Enggak kok, dari tadi kamar mandi kosong kok. Kakak malah yang mau nyerobot. Timbal adiknya tak terima. Lalu kata saya, kakak, itu badan adiknya udah duluan di kamar mandi, berarti adiknya yang duluan. Tapi kakak duluan, dari tadi pagi kakak udah simpen handuk kakak duluan di kamar mandi, balasnya. Kata saya, yang dimaksud duluan itu nak, badannya bukan handuknya. Jadi itu gak berlaku. Kalau handuknya doang merugikan dong. Saudaranya kamu gak bisa masuk kamar mandi gara-gara ada handuk kamu, padahal kamu belum pakai.
Abang gak pernah ngomong gitu, kata anak saya. Ya sekarang abang ngomong, berarti mulai selanjutnya ya. Tuh kan ayah bunda, ternyata anak masih juga mencari kelemahan-kelemahan dari pasal karet, maksudnya SOP yang berlaku umum ini. Nah parents, jika kejadian perselisihan itu berulang dengan barang yang sama, sebaiknya ditingkatkan menjadi SOP ketiga, bergantian. Contoh ini berlaku misalnya jika anak rebutan untuk duduk di kursi mobil. Misalnya anak Anda 3, semuanya pengen duduk di depan, di dekat ayah yang jadi supir. Gimana dong? Daripada kita yang menentukan terus keputusan tentang siapa yang duduk di depan, lebih baik buat saja SOP yang menetap. Saya sendiri dengan 6 orang anak sudah sengaja beli mobil yang 3 baris. Kami sudah menentukan sebelumnya dengan alasan safety bahwa yang duduk di depan hanyalah orang tua, ya, ibu atau ayah. Anak-anak ya di baris kedua dan ketiga. Aturan anak-anak di baris kedua dan ketiga masih terlalu umum guys, rentan tambah ribet lagi kan. Yang terjadi akhirnya semua anak rebutan pengen di baris kedua mobil dan tak mau ada yang duduk di baris ketiga. Lalu saya bilang ke anak-anak, mulai hari ini dan seterusnya, sekarang juga kalian atur siapa yang berhak duduk di baris kedua dan siapa yang di baris ketiga. Siapa yang berhak milih di jendela kanan dan siapa yang milih di dekat jendela kiri. Siapa yang di tengah, silahkan musyawarah. Jika kalian tidak sepakat, maka kalian tidak diperbolehkan ikut orang tua jalan-jalan. Akhirnya setelah beberapa waktu berhasil juga mereka menentukan SOP bergantian itu. Ini keputusan mereka. Jika hari Senin yang berhak milih duluan, mau di mana saja, asal di baris kedua atau ketiga, Teteh Salma bah. Lalu setelah Teteh milih, AA Syahid prioritas kedua. Apakah menentukan SOP ini anak diharuskan buat sendiri tanpa bimbingan orang tua? Tidak juga. Jika anak-anak sudah agak besar, silahkan tidak usah dibimbing. Tapi jika anak masih kecil-kecil, ya tentu bimbingan orang tua diperlukan. Tapi dalam kasus anak saya, anak-anak saya sudah terbiasa dilatih bermusyawarah. Jadi ini keputusan mereka. Jika hari Senin yang berhak milih duluan, mau di mana saja, asal di baris kedua atau ketiga, Teteh Salma bah. Lalu setelah Teteh milih, A Syahid yang milih kedua. Setelah A Syahid baru Kakak Syarifah dan seterusnya. Untuk hari Selasa, A Syahid yang milih duluan, baru Kakak Syarifah, lalu Mas Safir dan seterusnya. Teteh urutan terakhir milih. Untuk hari Rabu berarti Kakak Syarifah, lalu Mas Safir, lalu Babas, lalu Dek Syakura. A Syahid urutan terakhir. Terus sampai hari Ahad begitu. Jika tidak pas jumlahnya hari yang gak pas itu diundi dengan suit. Begitulah kira-kira keputusan mereka. Tahu suit? Bahasa Jawanya mungkin pingsut ya. Bahasa daerah lain ada kisut, ada juga yang nyebutnya kusit. Itu loh yang anak-anak pakai, suka adu pakai tangan, adu jari atau gunting kertas batu atau yang macam itu. Nah, jika anak sudah mengambil keputusan, tinggal kita sebagai penguasa yang dikasih amanah oleh Allah di rumah melakukan pengawasan, melakukan tindakan jika ada yang melanggar kesepakatan. Ini hanya contoh, tidak harus seperti ini soal rebutan kursi mobil. Boleh jadi semakin besar anak, dia akan tidak nyaman kalau di baris ketiga, maka yang besar ya harus di baris kedua. Untuk sebagian mobil model tertentu ya, kalau model MPV yang agak besar mungkin di baris ketiga juga nyaman. Parents, apakah dengan kesepakatan itu serta-merta anak kita langsung taat? Tentu tidak, Marimar. Mereka tetap akan menguji konsistensi kita orang tuanya. Meski sudah ada jadwal, ada saja anak yang kekeh tak mau geser padahal bukan dia yang milih duluan. Itu pernah juga kejadian dengan salah satu anak saya. Apa yang saya lakukan? Kakak Syarifah, geser nak, harus adil. Yang berhak milih duluan sekarang kakakmu Syahid. Abah kasih waktu 5 menit. Jika tak mau geser, terpaksa kakak Abah turunkan dari mobil dan tak boleh ikut jalan-jalan. Ini kalau kejadiannya belum berangkat ya. Dan beneran guys, dia nggak mau geser. Akhirnya terpaksa anak itu saya gotong ke rumah. Tentu saja dia berontak, nangis-nangis dan seterusnya. Tapi lebih baik anak kita menangis sekarang gara-gara kita tindak supaya bertanggung jawab, daripada orang tua nangis-nangis nanti setelah dewasa karena melihat tingkah laku anaknya yang menderita karena hidupnya tak bertanggung jawab kan. Kalau kejadiannya sudah di jalan, misalnya kita berhenti di rest area, terus pada saat masuk kembali ternyata nggak mau geser, kita boleh kasih tindakan yang lain. Misalnya
kita minta tolong si kakak untuk geser sebentar, tapi kakak dikasih kompensasi dan adik dikasih konsekuensi, misalnya pada saat beli snack time tidak diberikan, semacam itu. Sebab ketika di jalan gak mungkin kan anak kita diturunkan di rest area di tengah jalan ditinggal. Beberapa modifikasi lain bisa dilakukan oleh orang tua. Beberapa orang tua misalnya ada yang membuat SOP setiap mobil berhenti harus bergantian. Jadi setiap berapa kilometer mobil berhenti ya harus ganti switch tempat duduk kursi. Nah itu terserah Anda, yang penting ada kesepakatan dan dikomunikasikan dengan anak. Sejak kejadian itu anak saya paham jika mereka tidak adil, bertindak berlebihan, melewati batas, akan ada konsekuensi yang mereka terima dari orang tuanya. Nah itulah beberapa contoh SOP saat menangani anak berantem. Masih banyak SOP lain yang dapat kita buat, yang saya sebutkan hanyalah contoh. Anda dapat membuat SOP custom sesuai kebutuhan keluarga Anda sendiri. Kalau ada anak yang mukul harus diapain? Kalau salah satu anak ngadu tentang perilaku saudara yang lain harus gimana? Kalau ada anak yang saat berantem sampai teriak-teriak histeris gimana? Bahkan SOP saat anak tak mau menjalankan SOP juga harus ada. Contoh-contoh SOP yang dapat diterapkan sebagai referensi juga dapat Anda simak di salah satu buku saya yang ini ya. Nih, yang ini nih. Maaf ya, ini bukan promosi tapi cuma informasi jualan. Tapi prinsipnya di setiap benturan, gesekan atau benturan kepentingan memang harus ada aturan. Memang ada aturan itu memang terkesan ribet, tapi sesungguhnya tanpa kejelasan aturan lebih ribet lagi. Tak sedikit orang tua berkata kepada saya tak mau mengekang anak dengan aturan-aturan. Gak usah diatur-atur hidup anak. Saya setuju tidak semua hal harus diatur, tapi tidak mengatur anak sama sekali sebetulnya tidak mungkin. Ketika seseorang mengatakan saya nggak mau pakai aturan-aturan segala di rumah, akan tetapi setiap hari mengatakan atau melakukan semacam ini, ayo mandi, ayo sikat gigi, belajar sana, jangan nonton main HP terus. Udah dibilangin berkali-kali jangan malam-malam kalau pulang. Pada dasarnya orang tua ini mengatur anak juga, bukan? Bedanya apa? Bedanya saat kita membuat SOP dan didiskusikan, dikomunikasikan dengan anak, itu aturan jadi resmi. Sedangkan jika hanya ngomong doang spontan, aturan itu akhirnya jadi terkesan asal-asalan alias ilegal. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.